Salam. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkemurahan bagi kita. Oleh karena perkenanannya kita diizinkan untuk menggunakan gedung ini. Kita bersyukur kepada pemilik gedung ini, Pak Hadi. Tuhan memberkati, Tuhan membalaskan berlipat ganda. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Marilah kita terima firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelemah lembutan dari studi Yusuf, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Manasye, sedangkan anak yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita simak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf, dimulai dari yang sulung, yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yaitu 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya, 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan tentang kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian pasal 37. Kemudian fase yang kedua pada saat Yusuf tinggal di rumah Potifar. Kejadian 39. Fase yang ketiga ketika Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Kita masih berada pada fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Kita masih berada pada fase yang kedua, Yusuf di rumah Potifar. Mari kita melihat dalam Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan 6. Kejadian 39 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Puji Tuhan. Saudara, rumah dan segala milik Potifar diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Rumah dan segala milik Potifar diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Amin. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik Potifar, baik yang di rumah, baik yang di ladang. Singkatnya, jika pengajaran mempelai dibiarkan turut campur dalam urusan rumah tangga dan kehidupan nikah, maka firman Allah, yaitu hikmat sorgawi yang mengatur semuanya, sehingga berkat Tuhan yang besar ada atas segala milik kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pendeknya, rumah dan ladang diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Pendeknya, rumah dan ladang
Potifar diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Strip yang pertama, rumah menunjuk nikah yang diberkati. Rumah menunjuk nikah yang diberkati. Tandanya ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan nikah suci. Dengan lain kata, tubuh dan kepala menjadi satu. Amin, saudaraku. Jadi kesatuan tubuh itu tidak terganggu oleh hal-hal yang tak suci. Tidak terganggu oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Puji Tuhan, itu tanda bahwa rumah diberkati. Bukankah kehidupan kita ini adalah bait roh Allah, tempat roh Allah berdiam. Puji Tuhan. Kemudian ladang menunjuk ibadah dan pelayanan yang diberkati. Ladang menunjuk ibadah dan pelayanan yang diberkati. Tandanya ada sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Tandanya ada sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Puji Tuhan. Berarti berkemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh tiga si seteru. Itulah dunia dengan arusnya yang menghanyutkan. Kemudian dua, daging dengan segala hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Kemudian tiga, itulah iblis setan, yakni demonstrasi daripada roh-roh jahat, demonstrasi daripada roh-roh najis. Puji Tuhan, dengan kemenangan terhadap dosa yang ditimbulkan oleh tiga si seteru ini, ada sukacita, ada sorak-sorai kemenangan bagi kehidupan muda remaja. Amin, saudaraku. Itulah rumah yang diberkati. Kemudian Yusuf adalah gambaran dari firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Sedangkan Yusuf adalah gambaran dari firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Inilah yang harus dipikul oleh para imam dan yang harus diikuti oleh gereja Tuhan, termasuk kehidupan muda remaja, bagaikan tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam yang memang suku Lewi, sehingga gereja Tuhan termasuk pemuda remaja yang mengikuti tabut Tuhan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kemudian tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Satu peti. Satu peti dari tabut itu. Dua tutup pendamaian. Tabut perjanjian terdiri dari dua bagian. Satu peti dari tabut itu. Dua tutup pendamaian atau tutupan grafirat. Puji Tuhan. Strip pertama, peti menunjuk gereja Tuhan atau mempelai wanita Tuhan. Peti menunjuk gereja Tuhan atau mempelai wanita Tuhan. Sedangkan tutupan pendamaian atau tutupan grafirat dengan dua kerub di atasnya menunjuk Allah Trinitas, yakni Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dengan perincian, tutupan pendamaian menunjuk Yesus anak Allah, sedangkan kerub dalam kurung pertama menunjuk Allah Bapa. Kemudian strip yang ketiga, kerub dalam kurung kedua menunjuk Allah Roh El Kudus. Selanjutnya marilah kita memperhatikan 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Puji Tuhan. Arti rohani dari tabut perjanjian ialah satu, tahta Allah. Itu menunjuk ibadah dan pelayanan. Dua, hubungan nikah. Jadi arti rohani dari tabut perjanjian ialah satu, tahta Allah atau hadirat Allah. Dua, hubungan nikah. Puji Tuhan. Mari kita lihat perinciannya dimulai dari tahta Allah. Tahta Allah menunjuk ibadah dan pelayanan. Sebab Allah bertahta di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang kita usahakan ini. Tahta Allah menunjuk ibadah dan pelayanan sebab Allah bertahta di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang kita usahakan ini. Amin. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di tengah-tengahnya Tuhan ada. Berarti tata Allah, ibadah dan pelayanan ini adalah
tata Allah, hadirat Allah. Puji Tuhan. Kemudian hubungan nikah. Berarti hubungan antara Kristus sebagai mempelai pria dengan gereja Tuhan sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Kesimpulannya, marilah kita mengambil kesimpulan, memikul tabut perjanjian sama artinya memperhatikan dua perkara besar. Memikul tabut perjanjian sama artinya memperhatikan dua perkara besar, yakni ibadah dan pelayanan dan hubungan nikah. Ibadah satu, yakni ibadah pelayanan dan hubungan nikah. Kedua-duanya merupakan rahasia besar yang memang harus dipikul oleh para imam dan yang harus diikuti oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan. Amin. Sekarang tentang rahasia ibadah. Tentang rahasia ibadah. Mari kita melihat dua rahasia ini. Dimulai dari tentang rahasia ibadah. 1 Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Saudaraku, lewat ibadah pelayanan yang sedang kita usahakan sekarang ini, kita mendapat pengertian tentang tiga hal yang telah dialami oleh Yesus anak Allah. Puji Tuhan, dari apa yang kita baca ini, kita bisa mengetahui bahwa lewat ibadah pelayanan yang sedang kita usahakan sekarang ini, kita mendapat pengertian tentang tiga hal yang telah dialami oleh Yesus anak Allah, yaitu pengalaman Yesus dalam tanda yaitu pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya, serta pengalaman Yesus dalam tanda kemuliaannya. Jadi lewat ibadah pelayanan ini kita boleh, saudaraku, mengerti tentang tiga hal yang dialami oleh Yesus Kristus, yaitu pengalaman Yesus dalam tanda kematian, 1, 2, pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitan, 3, pengalaman Yesus dalam tanda kemuliaannya. Itulah sebabnya bahwa Timotius, Rasul Paulus menuliskannya kepada Timotius bahwa agunglah rahasia ibadah kita ini. Jadi lewat ibadah pelayanan ini kita boleh mengerti tentang tiga hal yang dialami oleh Yesus. Itulah pengalaman Yesus dalam kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Itu sebabnya agunglah rahasia ibadah ini. Tanpa ibadah pelayanan kita tidak akan pernah mengenal dan mengerti pengalaman Yesus dalam tanda kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita memperhatikan, menghargai ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan ini. Kita junjung tinggi lebih dari segala-galanya. Maka saya berani mengatakan, kalau kehidupan pemuda remaja, kehidupan orang Kristen umat Tuhan tidak beribadah, tidak tergembala, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak mengerti tentang pengalaman kematian, tidak mengerti tentang pengalaman kebangkitan, dan tidak akan dipermuliakan di dalam kerajaan surga. Jadi mutlak penggembalaan, ibadah dalam penggembalaan ini harus kita alami. Termasuk ibadah pemuda remaja malam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan pengertian kita menjadi tumpul oleh karena ilah zaman. Jangan menjadi pikiran kita menjadi picik oleh karena situasi kondisi lingkungan yang mungkin tidak mendukung kita di dalam hal beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kita kembali membaca 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita ini. Apa buktinya? Tadi saya sudah sampaikan di atas tadi bahwa
lewat ibadah ini kita boleh mengerti, mengetahui pengalaman Yesus dalam tanda kematian, kebangkitan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Saudaraku, 1 Timotius 3 ayat 16 ini dibagi dalam 3 bagian. Haleluya. Kalimat ini dibagi menjadi 3 bagian. A. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Puji Tuhan, kalimat yang sudah saya baca tadi dibagi menjadi 3 bagian. Amin, saudaraku. A. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudara, kalimat ini berbicara tentang pengalaman Yesus di dalam tanda kematiannya. A. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Saudaraku, kalimat ini berbicara tentang pengalaman Yesus di dalam tanda kematiannya. Mari kita lihat sebagai pembuktiannya Filipi pasal yang kedua ayat 8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ulangi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Kemudian taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib sama dengan setia. Kemudian taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib sama dengan setia. Pendeknya, pengalaman dalam tanda kematian Yesus Kristus ini membawa kita menjadi kehidupan yang setia. Amin, saudaraku. Pendeknya, lewat pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya membawa kehidupan remaja kita menjadi suatu kehidupan yang setia. Puji Tuhan. Kalau seseorang, berarti kalau kehidupan muda remaja tidak mengenal pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya, maka ia tidak akan pernah setia di hadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan lewat ibadah yang Tuhan percayakan ini, termasuk malam ini, kita boleh mengenal pribadi Yesus. Kita boleh mengerti tentang pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya. Dan oleh karena pengalaman kematian Yesus ini, kita boleh dibawa menjadi satu kehidupan muda remaja yang menjadi setia kepada Tuhan. Berarti tanpa kematian Yesus, kehidupan muda remaja tidak akan mungkin setia. Sekalipun dia mempunyai pengetahuan yang luar biasa, pendidikan yang tinggi, bahkan dia memiliki pengetahuan tentang alam semesta, tetapi tidak cukup untuk membawa dia menjadi satu kehidupan yang setia. Itu harus dimengerti. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Wahyu 1 ayat 4 sampai 5. Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Perikopnya, salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah saksi yang setia. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas sekali, kehidupan muda remaja menjadi kehidupan yang setia kalau ia mengerti
mengenal pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya. Amin, saudaraku. Sebab pada ayat 4, di dalam pribadi Yesus dinyatakan sebagai berikut. Pada ayat 4, dia adalah pribadi yang dinyatakan sebagai berikut. Yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Saya baca ya, tidak usah ditulis. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia, ya, Yesus anak Allah dinyatakan sebagai yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Lebih jauh kita melihat, memeriksa hal ini, tiga hal ini pada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Lebih rinci kita kembali memperhatikan pribadi Yesus sebagai Alfa Omega, dan sebagai yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dalam ayat 17 sampai 18, Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18, demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Dari Yesus kembali menyatakan dirinya sebagai yang awal, sama dengan Alfa. Kemudian, dan yang akhir, sama dengan Omega. Amin, saudaraku. Atau Alfa sama dengan awal, kemudian dan Omega sama dengan akhir. Kemudian dilanjutkan dengan yang awal, kemudian dilanjutkan dengan yang hidup. Kemudian aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Jadi persamaannya, yang ada sama dengan yang hidup, yang telah mati sama dengan yang sudah ada, kemudian aku hidup sama dengan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Berarti kalau kita cermati dengan teliti, dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai dengan akhir, jembatannya adalah Yesus mati, hidup, mati, hidup. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Amin, saudaraku. Hidup, mati, hidup. Berarti dari awal untuk sampai kepada akhir, atau dari Alfa untuk sampai kepada Omega, jembatannya adalah Yesus mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Jadi betul sekali, saudaraku, pengalaman kematian ini membawa kehidupan muda remaja menjadi suatu kehidupan yang setia. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka kalau kehidupan muda remaja menolak pengalaman, menolak pengertian tentang pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya, berarti menunjukkan tanpa sadar dia sudah menunjukkan jati dirinya sebagai kehidupan muda remaja yang tidak setia. Saya amat-amati cara bekerja dari kita semua. Puji Tuhan, saya amat-amati. Manusia bisa melihat mata manusia melihat di bagian depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kami sementara dalam ibadah pendalam Alkitab, jelas Tuhan mengajari kita untuk tidak bertolak-tolakan dengan cara kerja Tuhan, tapi masih saja bertolak-tolakan dengan penggembalaan ini karena membawa hatinya. Persis seperti bapak pendusta bertolak-tolakan dengan cara kerja Tuhan
dalam rangka penyelamatan umatnya. Sangat mengerikan sebetulnya. Dan itulah mimpi daripada Maria. Saya belum temukan satupun yang menjadi ujung tombak. Memang menyedihkan sekali bagi diri saya. Puji Tuhan. Tapi saya tidak berhenti untuk terus berdoa. Baik yang kecil, muda, tua, supaya tetap jangan bertolak-tolakan. Karena kalau hanya menangis saat dengar firman itu hanya sebatas terharu seperti Orpa. Tapi tidak terpaut dengan firman. Tidak mau berpaut dengan firman. Sejalan dengan firman. Tidak mau melangkah bersama dengan firman. Itu Orpa hanya bisa menangis saja. Tidak ada artinya. Yang Tuhan mau terus melangkah bersama dengan firman. Seringkali kita terharu, tapi sesudah itu lupa dengan firman. Terbawa emosi, terbawa pikiran, terbawa perasaan, terbawa situasi. Oleh karena harga diri. Belum bisa membuktikan diri sebagai pribadi yang setia. Mengapa? Belum masuk dalam pengalaman kematian. Hanya mengerti tapi belum praktek. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan habiskan waktu dengan sia-sia, sementara kita sudah mengerti tentang pengalaman kematian Yesus ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang dampak positif menjadi saksi yang setia. Dampak positif menjadi saksi yang setia. Kembali saya baca lagi ayat 18, Wahyu 1 ayat 18, tidak usah ditulis ayatnya. Saya hanya kembali membaca. Wahyu 1 ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Puji Tuhan. Dampak positif menjadi saksi yang setia. Di sini dikatakan ia memegang, Yesus anak Allah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di sini Yesus tampil sebagai Tuhan yang berkemenangan atas maut dan kerajaan maut. Berarti di sini kita melihat Yesus tampil sebagai Tuhan yang berkemenangan atas maut dan kerajaan maut. Amin, saudaraku. Dengan penampilan Yesus tersebut, gereja Tuhan memiliki kekuatan yang maksimal sehingga gereja Tuhan senantiasa berkemenangan atas maut dan kerajaan maut. Dengan lain kata, lepas dari penghukuman yang kekal. Karena Yesus anak Allah, pribadi yang setia, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita ini termasuk kehidupan muda remaja, sidang jemaat GPT Betania, sebetulnya kalau kita sadari dari apa yang Tuhan nyatakan malam ini, kita ini adalah kehidupan muda remaja yang mendapat perhatian yang besar dari surga. Tapi kadang kita abaikan begitu saja. Berkatnya limpah begitu rupa, tapi kita kadang abaikan begitu saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut Wahyu 2 ayat yang ke-10. Saudara, menyadari bahwa Tuhan Yesus baik? Puji Tuhan. Tapi kadang kebaikannya itu kita abaikan begitu saja. Kebaikannya dinyatakan begitu rupa, tapi kebaikannya itu kita abaikan begitu saja. Puji Tuhan. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicomai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di sini juga dijelaskan mengenai jemaat di Smyrna ini.
jemaat di Smyrna itu, bahwa untuk menjadi setia harus sampai mati. Untuk menjadi setia itu harus sampai mengalami tanda kematian, harus sampai masuk dalam pengalaman kematian. Dan di dalam kesetiaan itu nantilah gereja Tuhan di kehidupan muda remaja dikaruniakan mahkota kehidupan. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Dan oleh karena kesetiaan dari gereja Tuhan, kesetiaan kita pemuda remaja GPT Betania dikaruniakan mahkota kehidupan. Puji Tuhan, haleluya. Sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Jadi pelayanan Yesus selama 3 tahun setengah bukan hanya sebatas mengadakan mukjizat, menyembuhkan yang sakit, bukan, mengusir setan, bukan. Tetapi akhir dari pelayanan Yesus adalah sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti setia. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan kita bersyukur, patut bersyukur lewat ibadah pemuda remaja ini Tuhan memperkenalkan kepada kita tentang pengalaman Yesus dalam tanda kematiannya. Sehingga kita digiring, dibawa menjadi suatu kehidupan muda remaja yang setia. Kehidupan yang setia juga akan menjadi kehidupan yang berkemenangan. Lepas dari maut, lepas dari kerajaan maut dan kuasa maut. Asal saja setia. Setelah lepas dari kuasa maut, selanjutnya kepadanya diberikan mahkota kehidupan. Berarti, saudaraku, hidup kekal dalam kemuliaan. Mahkota kehidupan. Hidup kekal dalam kemuliaan yang kekal. Tuhan memperlihatkan itu semua kepada kita. Kurang apa baiknya Tuhan? Coba renungkan dulu. Jangan renungkan pakai perasaanmu, renungkan perasaan dengan hatimu yang tulus, dengan pikiran yang bijaksana. Jangan renungkan dengan perasaan daging. Semua yang rohani tidak ada artinya. Tapi renungkan dengan sebagai kehidupan yang pemuda remaja yang bijaksana. Maka di situ kita boleh merasakan Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan seperti Hawa, terbawa perasaan terus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. So itu bersikaplah seperti laki-laki. Amin. Jangan laki-laki tapi bersifat seperti perempuan. Itu perasaan. Hawa perasaan. Hawa nafsu perasaan daging. Puji Tuhan. Kemudian dari pembacaan 1 Timotius 3 ayat 16 tadi dibagi dalam 3 kalimat dari bagian B. 1 Timotius 3 ayat 16 bagian B. Kalimat-kalimatnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang kedua atau bagian B, atau kita baca saja ya, supaya jangan lupa. Bagian B, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu 1. Sekarang yang kedua, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ya. Jadi kalimat pada 1 Timotius 3 ayat 16b dibagi menjadi 3 bagian. Yang kedua atau B, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ini berbicara tentang pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Ini berbicara tentang pengalaman Yesus di dalam tanda kebangkitannya. Puji Tuhan. Haleluya. Ia menampakkan dia yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikatnya. Ini berbicara tentang pengalaman Yesus di dalam tanda kebangkitannya. 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, itulah Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, sesudah kebangkitan Yesus Kristus, di sini kita melihat ia menampakkan dirinya kepada Kefas dan kepada ke-12 murid-muridnya. Kemudian B, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Kemudian C, menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. D, yang terakhir kepada Rasul Paulus. Haleluya. Jadi sesudah kebangkitan Yesus, ia menampakkan diri kepada malaikat-malaikatnya. Jadi itu berbicara tentang kebangkitan. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Jelas ini berbicara tentang pengalaman Yesus dalam tanda kebangkitannya. Tidak bisa dipungkiri. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Haleluya. Yesus menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Kemudian penampakan ini sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Anak yang lahir sebelum waktunya disebutlah anak atau bayi prematur. Lahir sebelum waktunya berarti prematur. Kalau dilahirkan dengan sistem prematur, berarti sebetulnya kakinya belum berdaya, tangannya juga belum berdaya, seluruh anggota tubuhnya belum berdaya. Nah, kehidupan yang tidak berdaya semacam ini, namun Tuhan menampakkan diri kepada Rasul Paulus dan diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga yang disebut Firdaus. Dan pada saat itu Tuhan karuniakan kepadanya jabatan rasul. Maka dengan demikian Rasul Paulus berkata, ia menampakkan diriku seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebetulnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Inilah kuasa kebangkitan itu. Haleluya. Kita dipanggil dari kegelapan dosa, kemudian dijadikan menjadi satu kerajaan. Imam-imam bagi Allah untuk memerintah sebagai raja di bumi. Orang yang berdosa dipanggil untuk menjadi imam rajani. Saudaraku, yang tidak layak menjadi layak. Itu kemurahan. Seperti kemurahan yang dialami oleh Rasul Paulus. Sehingga digambarkan seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini kemurahan. Jadi kebangkitan Yesus ini menjadikan kita imamat rajani. Melayani sesuai karunia-karunia, melayani sesuai dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan di tengah-tengah pertemuan ibadah. Itu kemurahan. Tuhan jadikan kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Itu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Selanjutnya memerintah sebagai raja di bumi. Tetapi terkadang ada hal yang unik setelah saya amat-amati. Diberikan suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa, tetapi kedudukan ini kurang dihargai. Sama halnya dengan berada di istana kerajaan, tetapi lebih suka berada di kuburan dan menggali kuburan, profesi menjadi penggali kuburan. Kan aneh. Kalau profesi sebagai penggali kuburan, tidak lama nanti dia akan terkubur sendiri di situ, binasa. Seperti digambarkan dalam kitab Yesaya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah,
Kemudian yang ketiga, tadi 1 Timotius 3 ayat 16 bagian B itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang ketiga atau C, diangkat dalam kemuliaan. Diangkat dalam kemuliaan. Berusaha untuk menikmati, berusaha untuk mengerti dan menikmati firman. Jangan bermasa bodoh, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Supaya kita mendapatkan balasannya dari Tuhan. Diberkati, dipelihara, dan yang pasti menjadi kehidupan yang setia. Kemudian nanti dipercaya suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Puji Tuhan. Sejauh mana kita menghargai kemurahan Tuhan, sejauh itu Tuhan menyatakan kemurahannya seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Tuhan berkemurahan kepada siapa ia berkemurahan. Tuhan mengeraskan hatinya kepada orang yang keras hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi dalam hal beribadah, melayani, teramat lebih di dalam hal dengar firman, juga harus menghargai kemurahan, supaya Tuhan semakin melimpahkan kasih karunia-Nya. Amin. Puji Tuhan. Diangkat dalam kemuliaan. Bagian yang ketiga, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, selama 40 hari di bumi, setelah kebangkitannya, akhirnya Yesus dipermuliakan. Selama 40 hari di bumi setelah kebangkitannya, akhirnya Yesus dipermuliakan. Pada saat ia diangkat naik ke surga, akhirnya dia dipermuliakan. Setelah 40 hari di bumi, bangkit. Setelah ia bangkit dan berada 40 hari di bumi, akhirnya Yesus dipermuliakan pada saat dia naik terangkat ke surga. Puji Tuhan. Ibrani 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Dimulai pembacaan ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Sesudah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia naik, duduk di sebelah kanan yang maha besar, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ya. Jadi pada saat ia naik, pada saat dia dipermuliakan itu, Yesus dipermuliakan pada saat dia naik, diangkat ke surga. Dan selanjutnya ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan, oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya, kita diizinkan beribadah, dan lewat ibadah ini kita boleh mengenal pengalaman Yesus dalam 3 hal. Itulah pengalaman Yesus dalam tanda kematian, kebangkitan, dan kemuliaan-Nya. Amin, saudaraku. Jadi kesimpulannya, agunglah rahasia ibadah ini. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita mengecilkan ibadah, karena Tuhan sendiri yang berkata, agunglah, mulialah rahasia ibadah kita ini. Puji Tuhan. Jadi ibadah itu, agunglah rahasia ibadah. Karena di dalam ibadah itu kita boleh mengenal pengalaman Yesus dalam tanda kematian, kebangkitan, dan kemuliaan-Nya. Sekarang dia naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha besar, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Di mana Yesus berada, di situ pun kita nanti berada. Amin, saudaraku. Agunglah rahasia
ibadah kita ini. Kalau Tuhan sendiri mengatakan seperti itu, maka kita juga harus mengakuinya dengan segala kerelaan, harus mengakuinya dengan sesadar-sadarnya. Karena itu kemurahan. Tidak boleh bermegah, tidak boleh sombong. Puji Tuhan. Amin. Baik. Sekarang kita kembali membaca 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Bagian B, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh. Ya, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercaya di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Adapun pengalaman Yesus dalam tanda kematian, kebangkitan dan kemuliaannya ialah ternyata strip pertama dibenarkan dalam roh. Ya, dibenarkan dalam roh. Kemudian yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dibenarkan oleh Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Amin, saudaraku. Jadi yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roh Allah. Amin, saudaraku. Jadi kita bersyukur kalau kita berada di tengah-tengah kegiatan roh, berarti itu tandanya bahwa kita ada dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi di dalam tanda kebangkitan itu harus diawali dengan kematian yang benar. Supaya kebangkitannya tidak palsu. Supaya kita melayani Tuhan, itulah suasana kebangkitan dalam kesucian, dalam kebenaran kesucian. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kematiannya itu dibenarkan dalam Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kemudian strip yang kedua, dan disaksikan oleh malaikat-malaikat, yaitu 12 murid yang adalah 12 rasul, dan yang terakhir Rasul Paulus. Strip yang kedua, disaksikan oleh malaikat. Jadi pengalaman kematian, kebangkitan dan kemuliaannya dibenarkan oleh Roh Allah, sebab Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati. Kemudian disaksikan oleh malaikat-malaikat, yaitu 12 murid atau 12 rasul, dan yang terakhir adalah Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian diberitakan oleh malaikat-malaikat kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itulah bangsa kafir. Selanjutnya, saudaraku, pengalaman kematian dan kebangkitan serta kemuliaan itu diberitakan oleh malaikat-malaikat itu sendiri, diberitakan oleh 12 rasul itu sendiri kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itulah bangsa kafir. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Kemudian kita perhatikan dulu kalimat yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Yang dipercaya dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Kalimat percaya dan dipermuliakan menunjukkan bahwa Yesus adalah tabernakel sejati. Kalimat dipercayai, kemudian dipermuliakan. Ya, kalimat dipercaya dan dipermuliakan menunjukkan bahwa Yesus adalah tabernakel sejati. Amin, saudaraku. Percaya itu menunjuk pintu gerbang. Percaya itu menunjuk kepada pintu gerbang. Haleluya. Kalau kita percaya kepada Yesus, itu adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Jangan percaya kepada yang lain-lain. Jadi jelas Yesus adalah tabernakel sejati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kurang apa baiknya Tuhan. Menyatakan isi hati yang paling dalam. Memperkenalkan pengalamannya dalam tanda kematian, kebangkitan dan kemuliaannya. Kemudian di sini juga dikatakan dipercayai dan dipermuliakan. Menunjukkan bahwa Yesus adalah tabernakel sejati.
Amin. Percaya menunjuk kepada pintu gerbang. Yesuslah pintu gerbang kerajaan surga. Amin, saudaraku. Yesuslah pintu gerbang surga. Kalau kita mengenal, saudaraku, kalau kita mengenal sesuatu, diperkenalkan sesuatu di dalam dunia ini, kalau itu hal-hal yang positif, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita merasa kita harus percaya bahwa itu adalah pintu gerbang kerajaan surga. Itu salah. Itu yang salah. Kalau kita boleh mengenal segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak salah. Kalau sejauh itu masih positif. Tapi jangan percaya bahwa itu adalah pintu gerbang surga. Tapi biarlah kita percaya bahwa Yesus benar-benar pintu gerbang surga. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kemuliaan. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, menunjuk ruangan maha suci. Kemuliaan menunjuk ruangan maha suci. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti Yesus adalah mempelai pria surga. Yesus adalah mempelai pria surga, sedangkan gereja Tuhan adalah mempelai perempuannya berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berdasarkan kasih. Dan oleh karena kasihnya inilah, kasih yang besar, kasih yang tak terbatas inilah, membawa kita dari kematian, dari kehinaan oleh karena dosa, dan upah dosa adalah maut, sampai akhirnya mengangkat dan mempermuliakan kita. Itu kasih yang besar. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi saya sampaikan, agunglah rahasia ibadah kita ini. Amin, saudaraku. Agunglah rahasia ibadah kita ini. Kalau Tuhan menyatakan bahwa agunglah rahasia ibadah ini, kita harus terima dengan rela hati. Kita harus terima dengan sesadar-sadarnya. Dan kalau Tuhan menyatakan agunglah rahasia ibadah, jangan kita kecilkan ibadah dan pelayanan. Jangan kita anggap enteng. Puji Tuhan. Kalau kita mengenal sesuatu di dunia ini, apapun itu, termasuk kedudukan jabatan, tidak salah sejauh kalau itu positif. Tapi jangan percaya, itu bukan pintu gerbang surga. Yesuslah tabernakel sejati. Agunglah rahasia ibadah ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang, tadi tabut perjanjian terdiri dari, arti rohaninya tadi, satu, tata, itulah ibadah dan pelayanan. Hadirat Allah atau tata Allah, itulah ibadah pelayanan. Kemudian rahasia nikah. Puji Tuhan. Yang kedua, rahasia nikah. Sekarang tentang rahasia nikah. Efesus 5. Efesus pasal yang kelima. Ayat 32. Demikian firman Tuhan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudaraku, hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Haleluya. Rahasia yang kedua, rahasia yang besar yang kedua adalah rahasia nikah, yaitu hubungan nikah antara Kristus sebagai mempelai pria surga dan sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Ini rahasia yang kedua, rahasia nikah. Puji Tuhan. Barangkali sebelum Tuhan dengan dua tangan yang kuat menarik kita dari dunia ini untuk mendekat kepada kita, dengan lain kata, sebelum kita mengenal pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel,
Mungkin kita sudah mengenal, mulai dari sekolah minggu, mulai dari ibadah remaja-remaja, kita mungkin sudah diperkenalkan bahwa Tuhan Yesus baik. Memang itu baik. Lalu Tuhan sudah memperkenalkan bahwa Tuhan memberkati kehidupan manusia. Dan itu betul, tidak salah. Tetapi pengertian kita tidak hanya sebatas di situ. Pengertian kita harus sampai kepada hubungan nikah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sebab itu merupakan rahasia yang kedua yang terbesar. Ada dua rahasia besar. Rahasia ibadah dan rahasia nikah. Sekolah minggu kita diajar untuk diberkati oleh Tuhan. Kalau takut Tuhan diberkati, betul. Dipercaya diberkati oleh Tuhan, betul. Kalau percaya diberkati oleh Tuhan, betul. Dan Tuhan punya kuasa mengadakan mujizat, itu betul. Tapi tidak dikatakan bahwa itu sebuah rahasia besar. Rahasia besar yang kedua adalah rahasia nikah. Setelah rahasia ibadah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 31. Sebab itu laki-laki, Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudaraku, supaya terwujudnya, supaya rahasia nikah ini nyata, maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Demikian juga dengan Yesus anak Allah. Dia telah meninggalkan keindahan surgawi. Dia meninggalkan kemuliaannya dan turun ke dunia ini supaya terwujud hubungan nikah rohani. Yesus anak Allah, dia telah meninggalkan keindahan surgawi. Dia sudah melepaskan harga dirinya. Dia sudah melepaskan segala sesuatu yang dia miliki. Dia turun ke bumi, saudaraku, turun ke dunia ini supaya terwujudnya hubungan nikah yang rohani. Puji Tuhan. Sehingga laki-laki dan perempuan itu tidak lagi menjadi dua, tetapi mereka sudah menjadi satu. Inilah rencana Tuhan, rencana yang terbesar. Tubuh dan kepala menyatu. Dan kalau kita boleh mengerti, mengenal penyatuan antara tubuh dan kepala, itu adalah karena kita boleh mengenal rahasia yang kedua yang terbesar, rahasia nikah. Jadi betul sekali bahwa rahasia nikah adalah rahasia yang terbesar. Sebab itulah sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini. Itulah arah ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini. Tidak yang lain-lain. Camkanlah itu dengan baik. Jangan pengertian ini bergeser dari pikiran kita. Tapi biarlah pengertian ini tertulis bagaikan patam yang melekat pada serban seorang imam besar. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat 9 sampai 10. Mari kita lihat peristiwa yang sangat heroik sekali. Dia meninggalkan surganya yang begitu indah ini. Dia tidak mempertahankan harga dirinya. Puji Tuhan. Sebab itu marilah kita datang, pergi kepada Dia, meninggalkan perkemahan untuk menderita bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Bagaikan salib yang ditancapkan di Bukit Golgota, bukan di Yerusalem, di Bukit Golgota. Puji Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bukankah Ia telah naik
berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Turun naik untuk memenuhkan segala sesuatu. Mati dan bangkit, memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan. Ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah untuk memenuhkan segala sesuatu. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Haleluya. Turun dan naik. Itu menunjuk pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tujuannya untuk memenuhkan segala sesuatu. Bayangkan, dia harus korbankan segala-galanya. Dia harus tinggalkan keindahan surgawi. Dia harus lupakan kemuliaannya untuk memenuhkan segala sesuatu. Suatu peristiwa yang sangat heroik, suatu peristiwa yang sangat mengagumkan, yang sangat membuat kita terpesona luar biasa. Tidak ada perbuatan yang seperti ini selain Yesus sendiri. Dia harus meninggalkan surganya yang indah, kemuliaannya dilepaskan, turun ke dunia ini dan rela mati di kayu salib untuk memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan. Jadi bukan kita yang mengasihi dia, dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi jangan salah mengerti. Supaya kalau kita mengerti ini, kita tidak akan pernah bermegah dalam segala perkara, dalam segala yang kita kerjakan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi untuk memenuhkan segala sesuatu, yaitu untuk memberikan 5 jabatan kepada orang-orang kudus, yaitu untuk memberikan 5 jabatan kepada orang-orang kudus. 1 jabatan rasul, 2 jabatan nabi, 3 jabatan penginjil, 4 jabatan gembala, 5 jabatan guru. Tuhan sudah memenuhkan segala sesuatu. Puji Tuhan, yaitu memberikan 5 jabatan. Tujuannya untuk melengkapi orang-orang kudus, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya bagi pekerjaan pelayanan, tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yakni bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Pembangunan tubuh Kristus. Dengan lain kata, supaya terwujudnya kesatuan tubuh. Puji Tuhan. Saudaraku, tubuh itu satu. Anggotanya banyak, tetapi tubuh itu satu. Nah, anggota yang banyak ini harus dipersatukan. 2 menjadi 1. Itulah rahasia nikah. Menyatu berdasarkan kasih. Puji Tuhan. Tetapi pekerjaan di dalam hal penyatuan ini tidak semudah apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena dalam ibadah pelayanan pun belum tentu kita bisa seiring sejalan, seia sekata. Nah, sebab itu Tuhan meninggalkan surganya, turun ke bumi dan rela mati untuk memenuhkan segala sesuatu. Ia memberikan 5 jabatan bagi orang-orang kudus, yaitu bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Berbicara tentang pembangunan tubuh berarti berbicara tentang kesatuan tubuh. Tubuh memang satu, anggotanya banyak. Puji Tuhan, ini adalah proyek Allah.
Dan proyek Allah ini adalah suatu proyek yang besar, mega proyek dari antara semua mega proyek yang ada di bumi ini. Ini bukan proyek kecil, ini bukan proyek biasa, ini proyek Allah yang besar yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Kehidupan muda remaja juga harus mengerti proyek Allah. Kehidupan muda remaja tidak cukup hanya dengar firman, diberkati. Kehidupan muda remaja tidak cukup dengar firman, guyon-guyon. Kehidupan pemuda remaja juga harus mengerti proyek Allah yang besar. Soal nikah, penyatuan anggota tubuh yang berbeda-beda ini. Amin, saudaraku. Dan harus belajar, bukan hanya malam ini, belajar untuk menyatukan diri antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lain. Kalau Yesus yang adalah mempelai pria surga telah meninggalkan segala sesuatu, maka ini pun pantas untuk diteladani. Lihat saja, kenapa ada bertolak-tolakan di dalam pelayanan? Karena masing-masing membawa hatinya, masih mempertahankan keakuannya. Entah apa untungnya keakuan itu dipertahankan, saya tidak mengerti. Tetapi mulai sekarang kita belajar untuk mengerti, mengenal rencana Allah, proyek Allah yang besar ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai, inilah tadi bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh. Lihat ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan. Lihatlah, saudaraku, pekerjaan pelayanan dan bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh ini, saudaraku, sampai kita semua mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Inilah yang disebut kedewasaan penuh. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Haleluya. Inilah pekerjaan pelayanan, inilah pembangunan tubuh. Untuk mencapai kedewasaan penuh, yaitu tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sepadan. Amin, saudaraku. Allah menciptakan manusia, Adam. Adam artinya manusia. Lalu Tuhan melihat tidak baik manusia itu seorang diri. Lalu Tuhan menciptakan binatang. Kemudian Adam melihat semua binatang. Adam lihat bebek, tidak cocok jadi pendamping yang sepadan. Dia lihat ayam, tidak cocok jadi pendamping sepadan. Apalagi ular, tidak cocok jadi pendamping yang sepadan. Sebab itu dia harus meninggalkan surganya, turun ke bumi, mati bangkit, memenuhkan segala sesuatu, memperlengkapi orang-orang kudus, memberikan 5 jabatan bagi pekerjaan pelayanan proyek Allah yang besar, bagi pembangunan tubuh Kristus proyek Allah yang besar ini, sampai kita dewasa rohani, berarti sepadan. Binatang tidak pantas berdampingan menjadi penopang bagi Adam. Setelah itu Adam harus tidur nyenyak. Lalu diadakan operasi besar-besaran. Setelah diadakan operasi dengan pedang roh yang tajam menusuk amat dalam, dari situ diambillah satu tulang rusuk. Dari satu tulang rusuk inilah dibangunkanlah seorang perempuan, lalu dibawa kepada Adam, mempelai laki-laki, menjadi suatu hubungan yang sepadan.
Saat ini kita sedang lewat proyek Allah yang besar ini, kehidupan kita dibawa masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Sehingga agunglah rahasia ibadah ini. Agunglah rahasia nikah ini. Bukan rahasia ibadah, agunglah rahasia nikah ini. Amin. Puji Tuhan. Lewat proyek, mega proyek ini, mega proyek Allah ini, kita dibawa kepada kedewasaan penuh, atau yang sama dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sepadan. Untuk menjadi pasangan Kristus, mempelai wanita, harus kualitas rohaninya harus sederajat, sekualitas dengan sederajat, sekualitas dengan kerohanian daripada mempelai laki-laki surga. Jadi betul-betul ini adalah mega proyeknya Allah, pesta nikah ini. Jangan sampai kita tidak mau tahu. Amin. Ajaran ini bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk golongan orang tua. Karena semua berhak untuk masuk dalam pesta nikah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kemudian pembangunan itu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pendeknya kedewasaan rohani kita akan membawa kita masuk dalam pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Arah dari ibadah pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Pesta nikah anak domba. Puji Tuhan. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan itu harus mengarah kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudara, bagaimana kita menyikapi mega proyek Allah ini? Biasa-biasa atau kita antusias? Kalau kita antusias, belajarlah untuk menghargai rahasia nikah. Bijaksanalah mulai dari sekarang. Bersikaplah dewasa seperti kuasa firman yang mendewasakan rohani kita untuk menjadi sepadan, sekualitas, sederajat dalam hal rohani dengan mempelai laki-laki surga. Tidak ada yang mustahil. Kita bertanya, mungkinkah kita bisa menjadi kehidupan yang rohani? Sederhana, bisa, tergantung penyerahan. Mungkinkah kita, kerohanian kita nanti sederajat dengan mempelai laki-laki? Mungkin, tidak ada yang mustahil. Tergantung penyerahan. Kalau bertahan dengan kehendak sendiri, ya tidak mungkin. Tapi kalau menyerah, mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa yang masih mengeraskan hati, angkat tanganmu, dua tangan, minta ampunlah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya belum menyerah. Masih bertahan dengan kehendakku. Masih bertahan dengan keinginanku Tuhan. Saya belum mengerti rahasia nikah ini. Saya tidak mengerti rahasia nikah ini. Tundukkan kepalamu sekarang. Minta ampun kepada Tuhan.